Bayangkan, ketika seorang bayi lahir ke dunia, ternyata ia tidak datang sendirian. Bukan hanya tubuh dan ruh yang menyertai, tapi juga 4 entitas gaib yang lahir bersamaan dengannya. 4 saudara sejati. Tak terlihat mata, tapi diyakini ada. Menjadi penjaga hidup, saksi langkah, bahkan pengantar ruh di akhir hayat. Inilah yang dikenal dalam filosofi Jawa sebagai sedulur papat limo pancer. Bagi masyarakat Jawa, hidup manusia bukan sekadar perjalanan fisik dari lahir hingga mati. Hidup adalah bagian dari kesadaran kosmis, dari kehendak Tuhan yang sangat luas. Di dalam diri manusia, ada bukan hanya daging dan darah, tapi juga tatanan spiritual yang jauh lebih kompleks dan misterius. Konsep ini telah diyakini sejak zaman dahulu, bahkan sebelum kedatangan Islam di tanah Jawa. Apa itu sedulur papat limo pancer? Secara harfiah, istilah ini berarti 4 saudara dan 1 pusat atau pancer. Konsep ini mengandung makna bahwa setiap manusia membawa serta 4 elemen pendamping spiritual sejak dalam kandungan, yang semuanya bersatu dalam satu pusat, yaitu diri manusia itu sendiri. 4 saudara itu adalah 1. Kakang kawah, yaitu air ketuban. 2. Adi ari-ari, yaitu plasenta. 3. Getih atau darah. 4. Pusar atau tali pusar. Mereka disebut sebagai sedulur sejati, bukan sekedar unsur biologis. Dalam pemahaman kejawen, mereka adalah bagian dari entitas gaib manusia, penjaga, pengingat, dan cerminan dari laku batin manusia itu sendiri. Sebelum engkau bertemu dunia, engkau telah dilingkupi 4 saudaramu. Dan ketika engkau mati, mereka pulalah yang akan menyambutmu. Namun, apakah ini benar? Apakah keyakinan semacam ini sesuai dengan ajaran Islam? Beberapa kalangan menuduh ini sebagai bentuk mistik yang bertentangan dengan tauhid. Namun sebagian yang lain, terutama dari kalangan ulama sufi dan tokoh spiritual Jawa, justru melihat adanya benang merah antara sedulur papat dan ajaran Islam, khususnya dalam hal kesadaran diri, hubungan manusia dengan alam, serta pemahaman ruh dan malaikat. Disinilah letak ketertarikan dan keunikan topik ini. Konsep sedulur papat limo pancer bukan hanya soal budaya, tapi juga soal identitas spiritual orang Jawa. Ia hidup dalam doa-doa, dalam tembang mocopat, dalam ritual-ritual selamatan, bahkan dalam ajaran para wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa dengan penuh kebijaksanaan dan pemahaman lokal. Pertanyaan besar yang akan kita bahas di sepanjang video ini adalah, apakah sedulur papat itu benar-benar nyata secara spiritual? Bagaimana Islam memandang entitas selain ruh dalam diri manusia? Apakah ini bentuk syirik atau justru sarana untuk mengenal diri dan Allah? Dan bagaimana para wali songo menyikapi konsep ini ketika mereka mengislamkan tanah Jawa? Untuk memahami hubungan antara sedulur papat dan ajaran Islam, kita tidak bisa hanya melihat permukaan. Kita harus menyelami akar budaya, makna simbolik, serta perjalanan spiritual manusia dalam pandangan Islam dan kejawen. Mari kita lanjutkan ke bab selanjutnya dan mulai membedah satu persatu misteri ini. Sebelum manusia mengenal dunia luar, ia telah akrab dengan dirinya sendiri. Sebelum bayi menangis, ia telah melewati proses panjang penciptaan, tidak hanya secara biologis, tapi juga secara spiritual. Dalam ajaran kejawen, ada satu konsep tua yang diwariskan turun-temurun dari para leluhur, sedulur papat limo pancer. Ini bukan sekedar kepercayaan masyarakat Jawa kuno, tapi juga fondasi filosofi kehidupan mereka.
sebuah ajaran yang mengajarkan bahwa setiap manusia tidak berdiri sendiri. Makna dan susunan sedulur papat adalah 1. Kakang kawah atau air ketuban. Ini adalah saudara tertua. Ia keluar terlebih dahulu sebelum bayi lahir ke dunia. Air ini dianggap sebagai penjaga dan pelindung jiwa sejak dalam kandungan. Dalam filosofi kejawen, kakang kawah melambangkan arah timur, simbol cahaya dan permulaan. 2. Ari-ari atau plasenta. Ia adalah saudara kedua yang keluar setelah bayi. Ari-ari dipercaya sebagai teman setia yang menemani manusia di alam rahim. Banyak masyarakat Jawa memperlakukan ari-ari dengan penuh penghormatan. Dibungkus kain putih, ditanam di depan rumah, dan dijaga layaknya makhluk hidup. Ia melambangkan arah selatan, lambang ketenangan dan penjagaan. 3. Getih atau darah. Darah bukan hanya unsur biologis, tapi juga simbol kehidupan dan semangat. Dalam kejawen, darah dianggap sebagai representasi energi yang mengalir dalam tubuh manusia, melambangkan arah barat, sisi jasmani, dan kekuatan. 4. Pusar atau tali pusar. Tali pusar adalah penghubung manusia dengan ibu dan secara spiritual dianggap penghubung antara diri dengan asal-muasalnya. Ia melambangkan arah utara, simbol ikatan dan garis keturunan. Lalu, siapakah Limo Pancer itu? Pancer adalah pusat dari keempat saudara tadi. Dialah diri manusia itu sendiri, jiwa, kesadaran, dan ruh. Dalam pandangan kejawen, manusia akan mengalami ketenangan batin ketika ia bisa menyatukan kembali keempat saudaranya ke dalam dirinya. Sedulur papat, kumpul nyawiji maring pancer. Maknanya, empat saudara yang menyatu kembali kepada pusatnya, diri manusia yang sadar dan mengenal asalnya. Sedulur papat Limo Pancer bukan ajaran sembarangan. Ini adalah upaya masyarakat Jawa kuno untuk memahami diri manusia secara utuh, bukan hanya tubuhnya, tapi juga kesadaran batinnya, asal-usulnya, dan relasinya dengan alam semesta. Konsep ini mengajarkan bahwa manusia tidak pernah sendiri. Hidup adalah kesatuan antara alam lahir dan alam batin. Setiap elemen penciptaan manusia membawa makna, bukan hanya fungsi biologis. Untuk mencapai kesempurnaan diri, manusia harus berdamai dan mengenali semua bagian dirinya. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Sebuah hikmah sufi yang sejalan dengan ajaran kejawen. Tapi, disinilah pertanyaan muncul. Apakah ajaran sedulur papat ini bisa diterima dalam Islam? Apakah ia bertentangan dengan tauhid atau justru mengandung nilai-nilai Islam yang tersembunyi dalam kearifan lokal? Karena pada kenyataannya, para wali songo yang datang ke tanah Jawa tidak serta-merta menolak semua filosofi Jawa. Mereka merangkul dan mengislamkan makna-maknanya, sehingga masyarakat Jawa tidak merasa tercerabut dari akarnya. Sedulur papat Limo Pancer mengajarkan bahwa mengenal diri sendiri adalah langkah awal untuk mengenal Tuhan. Tapi, bagaimana pandangan Islam terhadap entitas saudara batin ini? Mari kita lanjutkan untuk melihat bagaimana Islam memandang ruh, malaikat, dan elemen penciptaan manusia. Manusia bukan hanya jasad. Ia adalah ciptaan yang kompleks, terdiri dari ruh, jasad, dan berbagai unsur yang tak kasat mata. Dalam Islam,
hakikat manusia jauh lebih dalam dari apa yang terlihat. Setelah kita memahami filosofi sedulur papat lima pancer dalam tradisi Jawa, kini saatnya menelusuri bagaimana Islam memandang eksistensi manusia. Apakah ada ruang dalam ajaran Islam untuk menyelami makna empat saudara batin yang mengelilingi diri manusia? Mari kita mulai dari penciptaan manusia menurut Al-Quran. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara runtut bagaimana manusia diciptakan. Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Dalam ayat ini, Islam menjelaskan proses biologis penciptaan manusia, lengkap dan runtut, dari nutfah atau mani hingga menjadi makhluk hidup yang utuh. Namun, penciptaan fisik ini bukan akhir. Islam juga menekankan adanya unsur gaib yang masuk ke dalam jasad atau ruh. Dalam surah Al-Hijr ayat 29, Allah berfirman, "Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu, malaikat, kepadanya dengan bersujud." Ruh bukan ciptaan biasa. Ia adalah unsur ketuhanan, sesuatu yang datang langsung dari perintah Allah. Dan ruh inilah yang membuat manusia hidup, berkesadaran, dan bertanggung jawab. Dalam Islam, ruh adalah pusat, bisa dikatakan sebagai pancer dalam istilah kejawen. Ia adalah sumber kesadaran, tempat fitrah, dan potensi tak terbatas manusia. Islam juga mengajarkan bahwa setiap manusia selalu disertai oleh makhluk gaib sejak lahir hingga wafat. Ini relevan dengan konsep sedulur papat yang mengiringi manusia sejak kandungan. Siapa saja mereka dalam pandangan Islam? Yang pertama, malaikat Raqib dan Atid. Dua malaikat ini senantiasa mencatat amal perbuatan manusia. Raqib mencatat kebaikan, Atid mencatat keburukan. Mereka hadir terus-menerus, seolah menjadi saksi batin atas tindakan manusia. Ini bisa disandingkan dengan makna ari-ari dan darah dalam kejawen, sebagai pengingat dan energi yang mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua adalah Qorin. Islam juga mengenal Qorin, makhluk dari golongan jin yang menyertai manusia. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Setiap kalian memiliki Qorin dari jin." Qorin ini bisa menjadi bisikan buruk atau pendamping, tergantung sejauh mana manusia menundukkannya dengan iman dan amal. Ini bisa dikaitkan secara simbolik dengan getih atau dorongan-dorongan dalam diri manusia menurut kejawen. Dan yang ketiga adalah malaikat penjaga. Ada juga malaikat penjaga yang melindungi manusia, sebagaimana disebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di depan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Dalam konteks kejawen, ini bisa diasosiasikan dengan kakang kawah, pelindung dari rahim yang menyimbolkan penjagaan terhadap eksistensi manusia. Meskipun istilah-istilah seperti kakang kawah, ari-ari, dan geti tidak secara eksplisit disebut dalam Islam, makna-maknanya sangat mirip dengan konsep spiritual Islam, yaitu 1. Pelindung awal. Dalam kejawen disebut kakang kawah, tetapi di Islam malaikat penjaga sejak rahim. 2. Teman dalam kandungan.
Di kejawen adalah ari-ari. Di Islam adalah korin dan malaikat pencatat amal. 3. Darah dan semangat hidup. Di kejawen adalah getih. Dan di Islam adalah nafsu, semangat jiwa, dan dorongan batin. 4. Penghubung ibu dan anak. Di kejawen adalah puser. Dan di Islam dikatakan ikatan ruh dengan jasad. Dan yang kelima, diri sejati. Di kejawen adalah pancer, dan di Islam adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah. Ajaran Islam tidak bertentangan dengan makna batiniah manusia. Justru Islam menjelaskan secara lebih detail bahwa setiap manusia adalah perpaduan antara fisik, jiwa, dan unsur gaib yang menyertainya. Konsep sedulur papat limo pancar bisa dipandang sebagai bentuk simbolik dari kehadiran spiritual yang mengiringi manusia dan dapat dimaknai ulang melalui kacamata Islam agar tetap lurus dalam akidah, namun tetap akrab dengan budaya lokal. Jika Islam dan kejawen bisa berjalan seiring dalam memaknai eksistensi manusia, lalu bagaimana sebenarnya para wali songo memperlakukan ajaran-ajaran seperti ini di tengah masyarakat Jawa? Apakah mereka menghapusnya? Atau justru menyelimutinya dengan cahaya tauhid? Ketika Islam datang ke tanah Jawa, ia tidak langsung menumbangkan kepercayaan lokal. Sebaliknya, para ulama besar seperti Wali Songo memahami jika akar sebuah pohon dipaksa dicabut, maka pohon itu akan mati. Maka mereka menanam benih Islam bukan dengan kekerasan, tapi dengan kearifan. Salah satu kunci keberhasilan dakwah Wali Songo adalah kemampuan mereka memadukan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal, termasuk dengan sistem kepercayaan seperti kejawen dan konsep spiritual seperti sedulur papat limo pancer. Bagaimana strategi ini dilakukan? Mari kita gali lebih dalam. Para wali tidak serta-merta menolak atau menghancurkan keyakinan lokal. Mereka menyelami makna terdalam dari simbol-simbol tersebut, lalu mengislamkannya secara perlahan. Contoh paling nyata adalah bagaimana mereka memperlakukan sedulur papat. Kakang kawah tidak dimusuhi, tetapi diajarkan sebagai simbol perlindungan yang berasal dari Allah, bukan makhluk mistik. Ari-ari tidak dianggap punya kuasa, tetapi dimaknai sebagai pengingat bahwa manusia tidak sendiri di dunia, selalu diawasi oleh malaikat. Getih atau darah yang dianggap memiliki energi diarahkan maknanya ke dalam konsep jiwa atau nafs dan pentingnya pengendalian diri dalam Islam. Puser sebagai penghubung dibawa kepada makna hubungan antara manusia dan Tuhannya, ruh yang dihubungkan langsung oleh Allah. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak merasa kehilangan jati diri budayanya. Justru, mereka merasakan bahwa Islam adalah kelanjutan dari nilai-nilai luhur yang telah mereka kenal, bukan agama asing yang memaksa. Wali Songo dikenal sebagai guru masyarakat, bukan sekadar dai di mimbar. Mereka hidup di tengah rakyat, mengajar pertanian, berdagang, menghibur dengan seni, dan menyusupkan nilai-nilai Islam melalui budaya yang hidup. Dalam konteks sedulur papat limo pancer, Wali Songo tidak menghapus kepercayaan ini secara frontal. Sebaliknya, mereka menanamkan nilai-nilai baru yang mengislamkan maknanya tanpa harus menyebut bahwa itu salah secara terang-terangan. Contohnya adalah, di kalangan pesantren, kita mengenal istilah 4 penjuru nafsu, nafas amarah, lawamah, mulhamah, dan mutmainah yang berperan dalam membentuk karakter manusia. Ini bisa menjadi analogi spiritual bagi 4 sedulur dalam tradisi Jawa. Konsep qalb, hati, sebagai pusat kesadaran dalam tasawuf adalah padanan dari pancer, diri sejati yang harus mengenal Allah.
Dalam tarekat dikenal pula istilah 4 unsur dalam diri manusia, tanah, air, api, dan angin, yang harus seimbang agar ruh tidak terombang-ambing. Ini juga mirip dengan pemahaman spiritual kejawen tentang unsur tubuh. Dengan strategi semacam ini, masyarakat tidak perlu meninggalkan keyakinan leluhur secara ekstrim. Mereka cukup diarahkan untuk memandangnya dalam cahaya tauhid. Keberhasilan Wali Songo terletak pada kesabaran mereka membimbing umat dari yang semula mistis menuju Islam yang monoteistik dan lurus. Alih-alih menuduh keyakinan lama sebagai syirik secara frontal, mereka membimbing masyarakat memahami bahwa semua kekuatan hanya dari Allah, bukan dari benda atau makhluk gaib. Bahwa setiap unsur dalam diri manusia tidak boleh disembah, tetapi diselaraskan agar tunduk kepada Sang Pencipta. Bahwa leluhur boleh dihormati, tetapi tidak disembah atau dimintai pertolongan. Dengan demikian, ajaran Islam masuk ke jantung budaya, bukan bertabrakan dengannya. Wali Songo memberi kita teladan luar biasa tentang bagaimana berdakwah dengan hikmah dan kelembutan, bukan dengan paksaan atau penghakiman. Mereka tidak memaksa Jawa menjadi Arab, tapi menjadikan Jawa Islami, menyatu tanpa kehilangan jati diri. Dan dalam konteks sedulur papat limo pancer, mereka menjernihkan maknanya, lalu mengarahkan umat agar pancar sejati mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pertanyaannya sekarang, apakah semua ajaran kejawen itu bisa diselaraskan dengan Islam? Bagaimana jika ada praktek yang secara jelas bertentangan dengan tauhid? Disinilah pentingnya memilah antara yang masih bisa dimaknai dan yang harus ditinggalkan. Dalam setiap warisan budaya, ada nilai-nilai luhur yang bisa kita pelihara, namun ada juga yang harus ditinggalkan jika bertentangan dengan tauhid. Begitu pula dalam tradisi kejawen dan ajaran sedulur papat limo pancer. Maka tugas kita sebagai umat Islam adalah memilah, bukan menelan mentah-mentah. Pada bab sebelumnya, kita telah membahas bagaimana Wali Songo mengislamkan budaya Jawa dengan pendekatan kultural yang halus dan bijak. Kini, kita memasuki fase yang lebih kritis dan reflektif. Apa saja ajaran dalam sedulur papat limo pancer dan kejawen yang dapat selaras dengan Islam, dan mana yang bertentangan dengan ajaran tauhid murni? Tidak semua yang berasal dari tradisi kejawen bertentangan dengan Islam. Bahkan banyak yang justru mengandung nilai-nilai fitrah yang juga diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tradisi sedulur papat mengenalkan bahwa manusia memiliki unsur-unsur pembentuk kepribadian sejak dalam kandungan. Dalam Islam, konsep ini sejalan dengan ajaran tentang ruh dan nafs, serta unsur jasmani dan rohani. Misalnya adalah kesadaran bahwa diri manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan ruh, semua itu juga diakui dalam Islam. Unsur air, api, tanah, dan angin dalam kejawen bisa dimaknai secara simbolik sebagai karakter dan hawa nafsu yang harus dikendalikan. Ini sangat mirip dengan konsep tasawuf. Konsep pancer dalam sedulur papat, jika ditafsirkan secara tauhid, bisa berarti kesadaran untuk kembali kepada Tuhan, yakni kembali kepada Allah sebagai pusat keberadaan manusia. Ini sejalan dengan firman Allah, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya-lah kami kembali." Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Namun, tidak semua ajaran kejawen bisa diserap oleh Islam. Ada pula aspek-aspek yang harus ditinggalkan karena menyimpang dari prinsip tauhid, menumbuhkan keyakinan akan kekuatan selain Allah, membuka pintu kepada syirik atau khurafat.
Beberapa contohnya seperti yang pertama adalah keyakinan bahwa sedulur papat adalah entitas gaib yang memiliki kekuatan atau harus diberi sesaji. Ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan dan tidak ada makhluk selain Allah yang berhak disembah, dipuja, atau diberi persembahan. Sesungguhnya, orang yang menyembah selain Allah adalah orang-orang yang sesat. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Yang kedua adalah ritual pemujaan terhadap ari-ari atau kakangkawa. Jika ritual tersebut mengandung unsur pemujaan, harapan, atau permintaan perlindungan dari selain Allah, maka itu termasuk syirik besar yang merupakan dosa yang tak terampuni jika tidak bertaubat. Dan yang ketiga adalah mengaitkan nasib dengan benda-benda tertentu seperti keris, pusaka, jimat. Ini termasuk bentuk tatoyur atau keyakinan terhadap pertanda yang tidak berdasar dan bisa menyeret kepada syirik kecil atau besar. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menggantungkan jimat, maka ia telah berbuat syirik." Hadis riwayat Ahmad. Islam tidak pernah melarang manusia mencintai budaya atau tradisinya. Namun, Islam juga memberikan kerangka kerja yang jelas dalam menilai mana budaya yang mendukung tauhid dan mana yang menodainya. Prinsipnya adalah maqasid syariah atau tujuan syariat. Semua ajaran atau praktik harus mengarah kepada penguatan iman, bukan sebaliknya. Tauhid sebagai dasar, tidak boleh ada keyakinan atau praktik yang menyekutukan Allah, baik secara eksplisit maupun tersembunyi. Tidak menyakiti, menzolimi, atau menyesatkan orang lain. Dengan prinsip ini, umat Islam bisa dengan bijak memilah dan memilih, menyerap yang bermanfaat, meninggalkan yang menyesatkan. Islam tidak datang untuk membinasakan budaya, tetapi untuk memurnikan keyakinan. Dalam konteks sedulur papat limo pancer, kita diajak untuk memahami maknanya dengan kacamata tauhid, mengambil nilai-nilai universal dan spiritual yang sesuai syariat, meninggalkan keyakinan atau praktik yang menodai keesaan Allah. Kita tidak diminta membenci budaya Jawa, tapi kita diminta untuk menimbang setiap ajaran dengan cahaya iman dan Al-Quran sehingga hidup kita tetap berpijak pada tauhid yang lurus. Kini muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana sebenarnya para ulama dan kiai zaman dulu memandang konsep sedulur papat limo pancul ini? Apakah mereka menolaknya secara mutlak atau justru menafsirkannya ulang? Mari kita telusuri pandangan ulama Nusantara dalam bab selanjutnya. Ulama bukan sekedar pewaris ilmu, tapi juga penafsir zaman. Dalam menghadapi tradisi seperti sedulur papat limo pancer, para ulama Nusantara mengambil jalan tengah. Tidak gegabah menolak, namun juga tidak membiarkan masyarakat jatuh dalam syirik dan bid'ah. Ketika Islam masuk ke tanah Jawa, para ulama dan wali songo tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga menghadapi sebuah realitas budaya yang sudah sangat kuat berakar. Mereka sadar jika Islam datang dengan membongkar semua tradisi secara kasar, maka masyarakat akan menolak dan lari. Karena itu, mereka mengambil pendekatan inklusif namun tegas. Mereka tidak asal menerima semua ajaran kejawen dan konsep sedulur papat lima pancer, tapi mereka juga tidak langsung memvonis semua sebagai sesat. Mereka memahami, memilah, lalu menafsirkan ulang dengan dasar tauhid. Wali Songo sangat terkenal dengan pendekatannya yang halus. Misalnya, Sunan Kalijaga. Ia tidak langsung melarang wayang, namun memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam cerita Mahabharata dan Ramayana, menjadikannya media dakwah. Dalam konteks sedulur papat,
Beliau memaknai unsur-unsur tersebut sebagai simbol perjalanan spiritual manusia, bahwa setiap unsur diri harus kembali bersatu menuju Allah, bukan disembah atau diberi sesaji. Sunan Bonang, beliau memasukkan nilai tasawuf ke dalam budaya lokal. Ia menekankan bahwa diri sejati bukanlah entitas gaib, tetapi kesadaran ruhani yang hanya bisa dicapai dengan meninggalkan hawa nafsu dan kembali kepada Allah. Beberapa ulama Nusantara meninggalkan jejak pengetahuan yang menunjukkan bagaimana mereka memahami dan mengkritisi tradisi lokal. Di antaranya, Serat Centini. Meski bukan kitab fikih, namun di dalamnya terdapat narasi bagaimana Islam Jawa berusaha menyelaraskan unsur mistik kejawen dengan ajaran tasawuf Islam. Namun, perlu dicatat, sebagian isi Serat Centini bukan panduan agama, melainkan gambaran realitas sosial dan spiritual masyarakat saat itu. Para ulama tidak menelan mentah-mentah isi Serat Centini, melainkan menjadikannya refleksi atas tantangan dakwah. Dalam banyak pesantren, kita dapati kitab-kitab seperti Sulam Al-Tafiq, Bidayat Al-Hidayah, dan syarah-syarah Tauhid seperti Jauharat Al-Tauhid, yang semua menggarisbawahi pentingnya menjaga Tauhid murni dan menjauhi segala bentuk keyakinan terhadap makhluk selain Allah. Maka, jika ada praktik dalam tradisi sedulur papat yang mengarah ke syirik, mereka menolaknya tegas. Tapi jika hanya simbol atau filosofi yang masih bisa ditafsirkan secara tauhid, mereka berusaha meluruskannya. Ulama Nusantara membedakan antara penafsiran simbolik. Misalnya, 4 unsur lahir manusia adalah simbol bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa komunitas. Ini bisa diterima. Penafsiran literal dan ritualistik, seperti menganggap kakang kawah punya kekuatan goib atau memberi sesaji pada ari-ari, ini ditolak secara mutlak karena masuk ke dalam ranah syirik. Inilah jalan tengah yang diambil ulama Jawa, bukan menolak semua, tapi meluruskan makna dan praktiknya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi brokohan kelahiran dulu dilakukan untuk menyenangkan sedulur papat. Kini bisa diubah jadi syukuran dengan doa, akikoh, dan pembacaan surat Maryam. Tradisi selamatan ari-ari dulu dengan sesaji untuk kakang kawah, kini bisa diganti dengan doa bersama dan nasihat spiritual. Ini yang dilakukan para kiai di desa-desa, mengarahkan niat dan praktik masyarakat agar sesuai syariat tanpa merusak hubungan sosial budaya. Para ulama Nusantara tidak menolak sedulur papat secara membabi buta. Mereka memahami, menafsirkan, dan meluruskan. Mereka menyaring ajaran yang bertentangan dengan tauhid, meluruskan simbol-simbol mistik ke dalam pemahaman ruhani yang islami, menjadikan dakwah sebagai jembatan, bukan palu pemukul tradisi. Mereka memahami bahwa masyarakat Jawa butuh pendekatan hati dan kebijaksanaan, bukan sekedar hukum hitam putih. Jika para ulama sudah mengarahkan kita dengan bijak, maka tugas kita hari ini adalah melanjutkan jalan mereka. Lantas, bagaimana cara menyikapi perbedaan pandangan masyarakat Jawa yang satu masih memegang erat sedulur papat, sementara yang lain ingin meninggalkannya? Bagaimana menjaga harmoni tanpa merusak akidah? Persatuan bukanlah hasil dari penyeragaman, tapi dari pemahaman. Di tengah perbedaan, bagaimana mungkin Islam dan kejawen hidup berdampingan tanpa melukai tauhid dan akidah? Harmoni antara kejawen dan Islam adalah realitas sejarah, tetapi juga tantangan akidah yang harus dikelola dengan bijak. Di satu sisi, kejawen adalah bagian dari identitas budaya Jawa. Di sisi lain, Islam membawa misi tauhid yang tak bisa ditawar. Maka timbullah pertanyaan besar, bisakah keduanya bersanding tanpa benturan? Jawabannya
Bisa, selama Islam tetap menjadi pusat dan standar kebenaran, bukan budaya. Islam tidak pernah menolak budaya. Yang ditolak oleh Islam adalah budaya yang bertentangan dengan tauhid. Praktik budaya yang mengandung unsur syirik, khurafat atau takhayul. Jadi bukan budaya yang salah, tapi isinya yang harus difilter oleh syariat. Para ulama, dai, dan tokoh masyarakat biasanya mengambil salah satu dari 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan konfrontatif atau menolak total. Beberapa kelompok memilih menolak secara keras semua bentuk budaya kejawen, termasuk sedulur papat, karena dianggap berbau syirik. Kelebihannya adalah tegas dalam menjaga akidah, dan kekurangannya adalah bisa menimbulkan benturan sosial dan resistensi masyarakat. Yang kedua, pendekatan apologetik atau menerima semua. Sebagian pihak memilih menerima budaya secara utuh, tanpa seleksi, dengan dalih Islam Nusantara dan toleransi. Kelebihannya membuat masyarakat merasa tidak ditinggalkan. Kekurangannya rentan menoleransi penyimpangan akidah. Dan yang ketiga adalah pendekatan kritis kontekstual atau selektif. Pendekatan ini adalah jalan tengah. Budaya tetap dihargai, tapi semua diposisikan di bawah nilai-nilai Islam. Kelebihan adalah tetap menjaga harmoni sosial tanpa merusak kemurnian tauhid. Kekurangannya adalah butuh ilmu, hikmah, dan kesabaran tinggi. Inilah pendekatan yang dianut oleh mayoritas ulama pesantren di Jawa. Beberapa cara yang dilakukan agar tradisi sedulur papat tetap hidup secara kultural namun tidak menyesatkan antara lain. Reformasi makna. Misalnya, tradisi sesaji diganti dengan doa dan tahlilan, bukan untuk sedulur papat, tapi sebagai rasa syukur kepada Allah. Transformasi ritual. Tradisi menyimpan ari-ari di tempurung kelapa bisa tetap dilakukan tanpa keyakinan mistis, hanya sebagai bentuk simbol lahiriah, bukan pengkultusan. Penguatan tauhid sejak dini. Anak-anak diajarkan sejak kecil bahwa segala kekuatan berasal dari Allah. Unsur-unsur dalam tubuh manusia hanyalah ciptaan, bukan yang wajib dikeramatkan. Untuk menjaga harmoni, kita butuh 2 peran besar. Ulama dan ustaz yang memberikan pemahaman akidah yang lurus dan tidak sekadar melarang, tetapi menjelaskan dengan hikmah. Budayawan dan tokoh adat yang bersedia menerima masukan dari agama dan tidak ngotot mempertahankan unsur budaya yang bertentangan dengan Islam. Jika kita tidak bijak, ada 2 ancaman besar. Yang pertama, akidah tercederai. Jika umat Islam terus mempertahankan tradisi mistik tanpa koreksi, maka tauhid bisa tergantikan oleh keyakinan palsu yang menjurus pada kesyirikan. Dan yang kedua adalah perpecahan sosial. Jika budaya dihilangkan secara kasar, masyarakat Jawa bisa merasa agama Islam merusak tradisi dan terjadi perpecahan antara kelompok. Maka hikmah dan ilmu adalah senjata utama kita dalam menjaga keduanya. Islam tidak perlu mengikuti budaya, justru budayalah yang harus mengikuti Islam. Maka yang dilakukan adalah 1. Menyaring makna simbolik sedulur papat menjadi nilai yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. 2. Mengganti ritual-ritual menyimpang dengan ibadah syar'i. 3. Menguatkan pendidikan akidah di masyarakat. 4. Menghormati budaya sebagai warisan, bukan sebagai pedoman hidup. Harmoni Islam dan kejawen bukan berarti menyamakan ajaran keduanya, tapi justru menempatkan Islam sebagai cahaya penuntun budaya.
Tradisi tetap bisa dipelihara, tapi akidah tak boleh dikorbankan. Dengan pendekatan bijak, selektif, dan berbasis ilmu, sedulur papat bisa diislamisasi, bukan disembah, tapi dijadikan alat refleksi atas penciptaan manusia. Setelah kita memahami bagaimana Islam bisa bersanding dengan budaya tanpa kehilangan jati dirinya, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita membina generasi muda agar tidak salah tafsir? Bagaimana peran pesantren, sekolah, dan media dakwah dalam meluruskan pemahaman tentang sedulur papat? Mari kita bahas lebih lanjut. Masa depan Islam tidak hanya bergantung pada kebenaran isi dakwah, tapi juga pada cara dakwah itu disampaikan. Di tengah generasi muda yang semakin kritis dan dinamis, bagaimana kita mengemas dakwah tentang sedulur papat agar relevan dan tidak dianggap kuno? Dalam realitas sosial saat ini, generasi muda adalah garda terdepan dalam membentuk arah pemikiran ke depan. Mereka hidup di antara dua arus besar. Satu, warisan budaya lokal termasuk kejawen dan nilai-nilai seperti sedulur papat. Dua, gelombang modernitas dan digitalisasi yang seringkali menjauhkan mereka dari akar tradisi dan agama. Jika dakwah tidak mampu menjembatani keduanya, maka generasi ini akan tumbuh dengan pemahaman yang timpang, entah terlalu liberal dan lepas dari akar, atau terlalu konservatif dan menolak semua warisan budaya. Mengapa generasi muda perlu terlibat? Karena mereka, pengguna utama media sosial dan teknologi, memiliki pengaruh besar dalam mengubah persepsi publik, lebih terbuka terhadap pemikiran lintas budaya dan agama. Namun, tanpa bimbingan dan pemahaman yang benar, mereka bisa salah memahami sedulur papat sebagai bentuk spiritualitas baru di luar Islam, tertarik pada mistik kejawen karena dianggap eksotis atau kearifan lokal yang lebih santai dari syariat Islam. Materi akidah bukan hanya diajarkan dalam bentuk hafalan, tapi juga melalui dialog dan diskusi terbuka tentang kesyirikan dalam praktik budaya, perbedaan antara simbol dan akidah, bagaimana Islam memaknai penciptaan manusia tanpa perlu simbolisasi mistik. Pesantren dan sekolah Islam bisa mengadakan kajian tematik seperti membedah sedulur papat limo pancer dalam perspektif Islam, Tauhid versus mistisisme Jawa, budaya Jawa mana yang bisa diislamkan. Tujuannya bukan untuk menghancurkan budaya, tapi mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Para dai, content creator, dan pendakwah harus mengubah cara berdakwah dari sekadar ceramah di podium menjadi video pendek edukatif tentang sejarah sedulur papat, infografis dan animasi Islami tentang bahaya syirik budaya, podcast tentang peran Islam dalam budaya Jawa. Gunakan bahasa yang inklusif, santun, dan akrab dengan generasi muda, bukan menghakimi. Misalnya, tradisi sedulur papat itu sesat. Bukan seperti itu, tetapi dengan mari kita lihat bagaimana Islam memuliakan penciptaan manusia tanpa simbolisasi berlebihan. Keluarga adalah madrasah pertama. Jika orang tua masih memelihara keyakinan sedulur papat secara mistik, masih melakukan tradisi selamatan atau sesaji tanpa pemahaman tauhid, maka anak-anak akan mewarisi tradisi tersebut tanpa penyaringan. Maka penting bagi orang tua untuk bertanya kembali, apakah ini ajaran Islam atau hanya tradisi? Mau belajar ulang, terbuka terhadap kajian, bahkan dari anak sendiri. Kita tidak perlu menyebut sedulur papat itu bid'ah secara frontal, tapi bisa menggunakan pendekatan. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk memutus akar budaya,
tapi membersihkannya dari unsur syirik. Sedulur papat sebagai bagian dari sistem simbolik Jawa bisa dijadikan sarana dakwah, misalnya dengan menjelaskan bahwa 4 unsur lahiriah itu ciptaan Allah dan harus dikendalikan dengan iman, bukan disembah. Bahan edukasi agar generasi muda tahu sejarahnya, tapi tidak ikut tersesat dalam keyakinan lamanya. Peran generasi muda, lembaga pendidikan, pesantren, dan dakwah digital sangat vital dalam menjaga umat dari penyimpangan akidah. Tradisi boleh dilestarikan, tapi tidak boleh menodai tauhid. Dakwah harus adaptif, tapi tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Jika generasi muda dilibatkan sejak sekarang, maka warisan budaya dan iman Islam bisa berjalan beriringan tanpa saling meniadakan. Namun, seiring meningkatnya kesadaran akan akidah dan dakwah, timbul pula pertanyaan, bagaimana Islam bisa bersikap terhadap pluralisme spiritual dan sinkretisme yang berkembang di masyarakat? Di mana batas antara toleransi dan pengkhianatan terhadap iman? Mari kita bahas dalam bab terakhir. Toleransi adalah bagian dari ajaran Islam. Tapi apakah toleransi berarti kita harus membiarkan setiap keyakinan berkembang tanpa batas? Di mana batas antara menghormati dan menyetujui, antara memahami dan membenarkan? Indonesia, khususnya Jawa, adalah rumah bagi berbagai ekspresi spiritual. Dari ajaran agama samawi seperti Islam dan Kristen, hingga sistem kepercayaan lokal seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, dan lainnya. Bahkan dalam satu desa, kita bisa melihat orang yang sholat 5 waktu, tetangganya percaya sedulur papat, di seberangnya ada yang ritualan ke pohon besar. Fenomena ini membentuk apa yang disebut sebagai pluralisme spiritual, sebuah kondisi di mana banyak bentuk keyakinan hidup berdampingan. Namun Islam bukan hanya sistem moral atau sosial. Islam adalah agama tauhid yang membawa kebenaran mutlak dari Allah melalui Rasulullah SAW. Maka pertanyaannya, bagaimana Islam bersikap di tengah pluralitas ini tanpa kehilangan prinsipnya? Islam mengajarkan toleransi, tapi bukan relativisme. Dalam surah Al-Kafirun ayat 6 menyebutkan, Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ayat ini bukan seruan untuk mencampur keyakinan, tapi pernyataan tegas bahwa kebenaran dalam Islam itu tidak bisa dikompromikan, walau tetap bersikap damai. Budaya lokal. Dalam konteks Kejawen, kita menemukan ritual sesajen untuk leluhur, pemanggilan roh nenek moyang, pemujaan simbol sedulur papat sebagai penjaga manusia, dan dalam beberapa kasus, pembacaan mantra atau penggunaan jimat. Pertanyaannya, apakah ini masih bisa dikatakan sebagai budaya atau sudah memasuki wilayah syirik? Syirik adalah dosa terbesar dalam Islam dan tidak bisa ditoleransi atas nama kebudayaan. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Maka tugas umat Islam adalah meluruskan pemahaman ini, bukan mencampur-adukan ajaran. Islam tidak menganjurkan permusuhan, tapi mengutamakan dakwah dengan hikmah. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Jika budaya tidak melanggar akidah dan syariat, maka boleh diadopsi.
Jika budaya bertentangan dengan prinsip tauhid dan syariat, maka harus ditinggalkan. Di era modern ini, ada gerakan global bernama The New Age dan Universal Spiritualism yang mencoba menghapus sekat antar agama dan kepercayaan. Slogannya, semua jalan menuju Tuhan. Tidak ada yang benar, semua punya kebenarannya masing-masing. Jika umat Islam tidak memahami tauhid dengan benar, maka akan tergelincir ke dalam lubang sinkretisme yang lebih berbahaya. Islam adalah agama yang toleran, tapi bukan agama yang menghapus batas kebenaran. Budaya boleh dihargai, tapi akidah tidak bisa dikompromikan. Kita harus tegas dalam prinsip, namun lembut dalam penyampaian. Pluralisme bukan berarti semua kebenaran sama. Islam tetap memegang teguh kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sedulur Papat Limo Pancer, jika dipahami hanya sebagai simbol kultural, mungkin bisa menjadi bagian dari identitas lokal. Tapi jika ia dipahami sebagai entitas spiritual yang mengatur manusia, maka disitulah kita harus berhenti. Islam datang bukan untuk menghapus budaya, tapi untuk membersihkan keyakinan dari kegelapan syirik. Mari kita renungkan, ingin jadi muslim yang hanya warisan, atau muslim yang benar-benar memahami tauhid? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan kita hari ini telah menyusuri lorong-lorong sejarah, spiritualitas, dan kearifan lokal Jawa. Kita melihat bahwa konsep sedulur papat limo pancer bukan hanya sebatas mitos atau warisan leluhur, tetapi juga mencerminkan pencarian manusia akan jati diri, asal-usul, dan hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Namun, sebagai umat Islam, kita punya tanggung jawab untuk menimbang setiap warisan budaya dengan neraca tauhid. Kita tidak menolak budaya, tetapi kita menolak jika budaya membawa kita keluar dari jalan Islam. Islam adalah agama yang menghormati perbedaan, tetapi juga menegaskan kebenaran yang mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga akar budaya, tapi jangan sampai akidah kita tercampur aduk. Kita boleh mengenali dan memahami sedulur papat limo pancar, namun keyakinan kita tetap harus bertumpu pada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga video ini bisa membuka cakrawala baru, menambah wawasan, dan menguatkan kita dalam memahami jati diri sebagai Muslim Jawa atau siapapun kita yang tetap berpegang teguh pada Islam sambil memahami nilai-nilai budaya lokal secara kritis dan arif. Kalau kamu punya pandangan atau pengalaman seputar sedulur papat limo pancer, kejawen, atau bagaimana budaya bertemu dengan Islam, tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kami sangat senang mendengar pandangan dari teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang Islam, budaya Nusantara, dan sejarah yang membangun kesadaran umat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.